Di tanggal 5 Juli kemarin, pas gue mau setup live streaming gue di akun kedua YouTube gue yang khususkan untuk bermain game aja. Setelah makan siang, gue ngeliat beberapa berita luar negeri yang dikabarkan CNN, Kompas, Detik.com, dan yang lainnya yang menyatakan rancangan undang-undang Trump, spesifik gue ngomongnya nih, yang diberi nama rancangan undang-undang ini, tagihan besar yang indah, atau bisa disebutnya One Big Beautiful Bill. Yang dimana rancangan undang-undang ini memuat 1000 halaman yang pastinya nggak bisa gue baca keseluruhannya. Tetapi media-media Indonesia sempat memanas membahas rancangan undang-undang ini. Apa nih? Ada apa emangnya? Dampak apa yang akan diterima Indonesia di masa depan? Ataukah ini jurus pamungkas visi Trump yang nyatanya rezim Joe Biden sebelumnya ditentang oleh masyarakatnya, yang dimana masyarakatnya memilih menjadi seorang junkies dan juga tunawisma ataupun gelandangan, dan banyak pengamat menilai sebagai bentuk perlawanan atau pemberontakan terhadap sistem yang dibuat oleh pendahulunya, Joe Biden. Atau memang One Big Beautiful Bill adalah salah satu cara Trump yang visinya membuat dolar semakin bernilai kembali. Sup guys, perkenalkan gue Basyars, dan di channel YouTube ini gue mengkhususkan untuk membahas apa saja yang sedang hot di internet sekarang. Dan gue mau membahas bareng-bareng sama kalian, dan pastinya gue membuka diskusi yang bebas dan juga bermanfaat di kolom komentar. Jadi yang baru bergabung di channel YouTube ini, selamat datang. Oke, sebelum gue bahas visi Trump yang berdampak di negara Indonesia, gue mau bahas mata uang terlebih dahulu, yang dimana banyak artikel bahwa dolar tidak lagi berjaya seperti dahulu, dan itu termasuk pemikiran masyarakat lama ya. Dalam bukti konkret, data yang gue ambil ini bisa dijadikan bahan untuk dikaji. Salah satunya dari Detik.com mengungkapkan bahwa dolar adalah mata uang ke-10 di dunia di tahun 2024. Malahan mata uang yang paling tinggi itu adalah dinar ya, yang dipakai di negara-negara Timur Tengah, yang fokusnya mengelola ekspor dan sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi. Jadinya sebelum lanjut lebih jauh, kalian gue kasih tahu dasar gambarannya dulu nih guys. Seperti yang kita tahu, Amerika itu adalah negara maju. Dan yang gue bikin kaget itu adalah ketika gue riset, bahkan sebelum gue bikin video ini, ada influencer stand up komedi dari Indonesia yang memilih tinggal di New York. Panji Pragiwaksono yang banyak bercerita di New York itu malah banyak gelandangannya. Nah, dari situ gue riset YouTuber-YouTuber pelajar Indonesia yang share keadaan Amerika terkini. Selain di New York, banyak juga gelandangannya. Dan mereka menilai karena dampak buruk kesenjangan sosial yang tinggi serta krisis yang amat kacau, sehingga lapangan pekerjaan sangat sulit didapat. Dan inilah sikap masyarakat Amerika yang memberontak antipati terhadap rezim Joe Biden dan juga rezim sebelumnya. Nah, di pemilu kemarin, Trump dianggap memberikan harapan baru bagi masyarakat Amerika. Yang di dalam perjalanannya, Elon Musk sangat menyetujui hal itu dan juga bergabung menjadi sekutu politiknya. Saking percayanya, Elon Musk sampai memberikan bantuan dana 300 juta dolar Amerika. Kalian bisa hitung sendiri, sekarang dolar 16.000, 1 dolarnya. Nah, yang tadinya sekutu politik menjadi retak hubungannya karena sebuah rancangan undang-undang yang dibentuk oleh Trump sendiri. Sampai pada akhirnya Elon Musk menentang undang-undang tersebut karena Elon Musk meyakini undang-undang tersebut tidak berpihak kepada masyarakat Amerika. Nah, dan sekarang Elon Musk antipati sama pemerintah Amerika Serikat sampai membuat partai baru yang diberi nama American Party yang tujuannya nanti menggagalkan undang-undang ini dan akan berniat menggulingkan anggota Kongres rezim Trump. Walaupun terbilang undang-undang ini sudah disahkan, Elon Musk akan tetap menentang undang-undang ini guys. Dengan berbagai cara, sampai-sampai Trump sendiri mengecam Elon Musk akan mendeportasi dia ke Afrika Selatan. Gila gak tuh? Yang tadinya sekutu politik dan sama-sama sudah menjadi kewarganegaraan Amerika bisa main deportasi karena sebuah kekuasaan. Emangnya apa aja sih bang produk undang-undang Trump? Kok kontroversi banget sampai mau deportasi sekutu politik? Nah, gue melansir dari Republik, Trump melontarkan pernyataan senada mengatakan bahwa Elon Musk menyerang rancangan undang-undang pajak dan belanja karena dia terganggu. Rancangan undang-undang itu akan menurunkan tingkat dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan listrik. Tanpa subsidi, Elon Musk kemungkinan harus menutup warung dan pulang ke Afrika Selatan, kata Trump lewat
grassroots sosial. Jadi bisa gue sederhanakan, di rezim sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi clean energy seperti Tesla di Amerika akan mendapatkan bantuan dana. Dengan adanya undang-undang ini, sudah jelas perusahaan-perusahaan yang konsepnya renewable akan mendapatkan potongan dana. Dan dari kesimpulan artikel-artikel yang sudah gue baca, kenapa dia membuat peraturan seperti ini? Semua itu didasarkan oleh kepentingan-kepentingan pribadinya. Karena kita tahu Trump itu juga berangkat dari seorang pengusaha. Yang faktanya Trump itu memiliki banyak kolega pengusaha-pengusaha migas. Bukan berarti seperti konsep renewable seperti Elon Musk, kendaraan listrik, ramah lingkungan, clean energy, Tesla, ataupun semacamnya. Yang dimana di dalam video ini tuh gue jelas-jelas ngasih tahu ke kalian negara-negara yang akan maju di benua Afrika. Dan Afrika itu jual apa potensinya, apa penyebabnya, yaitu adalah migas dan juga batu bara. Terus kenapa bang? Apa dampaknya sama Indonesia? Itu kan undang-undang untuk Amerika internal aja. Sayangnya gue harus bilang tidak guys. One Big Beautiful Bill itu berpengaruh juga dengan penjualan ekspor dan juga impor. Dan di Indonesia sendiri tidak memiliki perjanjian kerjasama yang erat dengan USA. Khususnya VTA. Di sini gue melansir dari Liputan 6. Untuk respon diplomatik Indonesia perlu memperkuat jaringan FTA, Perjanjian Perdagangan Bebas, dan kerjasama IPAF, Indonesia Pacific Economy Framework for Prosperity. Diplomasi ekonomi mesti disesuaikan agar pasar Amerika tetap terbuka dan mitra dagang dapat meredam dampak tarif. Jadi bisa gue simpulkan, Indonesia bergabung dengan IPEF di tahun 2022, maka Indonesia juga harus mempertimbangkan untuk masuk dan tergabung di FTA. Walaupun di dalam faktanya Indonesia merupakan pasar yang besar menjual sumber daya alamnya, tetapi bukan prioritas bagi Amerika Serikat. Maka dari itu video kemarin gua membahas benua Afrika menjadi opsi yang lain untuk mendapatkan sumber daya alam seperti migas dan batu bara. Dan sampai di hari ini tanggal 7 di mana gua ngerekam video ini, Trump sudah mendatangani 12 negara dengan tarif impor dan juga ekspor. Walaupun belum secara rinci siapa saja, Trump mengungkapkan terima atau tinggalkan pasar Amerika dengan peraturan barunya. Dan kata data melansir, Vietnam yang tadinya memiliki 46% turun menjadi 20%. Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah jika bergabung dengan FTA akan mendapat tarif yang kompetitif seperti Vietnam? Mengingat Indonesia memiliki masalah kepercayaan dengan Amerika tentang perdagangan global yang sempat ramai kemarin di tahun 2019 karena kasus baja dari Cina ke AS via Indonesia. Baja tersebut dikapalkan dari pelabuhan Indonesia ke Amerika Serikat. Namun komposisi, cetakan, dan kode produk identik dengan produk baja Cina. Indonesia tidak punya kapasitas produksi baja jenis itu, atau bisa gue sebut produknya itu ilegal. Intinya undang-undang ini lebih memproteksi perdagangan secara global yang udah gue sebutkan tadi, di mana dolar AS itu sedang melemah guys. Yang faktanya ada di urutan ke-10. Mungkin ini cara Trump untuk membuat dolar semakin bernilai, atau bisa juga mungkin Amerika bisa bangkrut dengan peraturan-peraturan barunya. Karena peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung memenggal perusahaan yang konsepnya renewable, inovasi, dan menciptakan teknologi mutakhir dengan energi yang bersih. Tetapi Trump memilih akan kembali menggunakan migas dan juga sumber daya alam. Dan gue pengen ngajak kalian ngobrol tentang hal ini di kolom komentar. Siapapun kalian ataupun jurusannya hubungan internasional, hukum, atau kalian expert di bidangnya seperti geopolitik, import dan ekspor, silakan kritisi gue di kolom komentar guys. Biar ide dan juga hasil analisis gue ini nggak jadi bola liar di internet. Oke, udah gitu aja. Thank you yang sudah menonton sampai akhir. Gue Basyir, sign out. Bye-bye. Gila ya si Trump. Kalau dia pengen beneran balik Amerika menggunakan migas dan juga sumber daya alam, penemuan-penemuan mutakhirnya Amerika bakalan sama aja bohong dong.